Pemirsa, kebakaran hutan dan lahan harus ditangani sesegera mungkin saat ini. Jadi sejumlah wilayah di Sumatera dan Kalimantan masih menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan. Pemerintah memperkuat penanganan mulai dari operasi darat, udara sampai dengan melakukan modifikasi cuaca. Hari ini pemirsa kami hadirkan untuk Anda beberapa paparan data seputar karhutlah Sumatera Kalimantan yang semakin meluas. Bahkan juga ada di beberapa daerah lainnya yang ada di Indonesia. Slide pertama pemirsa kita lihat jadi berdasarkan laporan dari BNPB periode 2026 ini, tanggal 23 sampai 24 Agustus, karhutla sudah terjadi di sejumlah wilayah. Di Sumatera, kebakaran terlapor ada di Aceh Besar dan di Samosir. Sementara di Jambi, pemantauan udara mendeteksi ada 14 titik api. Di Kalimantan, pemirsa, penanganan karhutla dilakukan di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Di wilayah lain, karhutla juga terjadi di Batam, di Halmahera Timur, di Magetan, sampai di Papua Tengah, di Nabire. Dan juga yang terbaru pemirsa, Biak juga ikut terbakar. Jadi ada banyak sekali kebakaran yang terjadi di Indonesia. Tidak lepas juga di dalamnya ada Sumatera Selatan dan juga Lampung di area sekitar Waikambas. Dan Anda lihat di sini ada paparan berapa luasan lahan yang terbakar dalam karhutla yang terjadi tahun ini. Itu variatif pemirsa dan ini harus ditangani sesegera mungkin. Nah, menghadapi meluasnya karhutla di Indonesia di beberapa wilayah saat ini, Presiden Prabowo Subianto meminta supaya penanganan ini diperkuat dan dilakukan secara terpadu. Pertama, pemerintah daerah harus memperkuat mitigasi, ini instruksi dari Presiden. Ada tambahan personel yang ikut untuk membantu memadamkan api dan melakukan penanganan termasuk melakukan pendinginan. Kemudian harus memperkuat penegakan hukum pembakaran lahan. Kita dengarkan pada saat ada di Comment Center, kemarin Presiden meminta untuk segera menghukum warga yang ketahuan adalah pelaku pembakaran hutan. Kemudian harus memperkuat jalur udara dan juga jalur darat. Berikut dengan operasi modifikasi cuaca atau OMC yang dilakukan saat ini di beberapa titik kebakaran yang terjadi. Dan juga ada tambahan tenaga kesehatan dan edukasi masyarakat terdampak asap. Mengapa? Karena kita lihat di berbagai wilayah banyak masyarakat yang terkena penyakit ISPA, kemudian aktivitas masyarakat menjadi terganggu. Dan salah satunya adalah masyarakat diminta untuk menggunakan masker pada saat beraktivitas dalam kegiatan sehari-hari di wilayah terdampak kabut asap. Selanjutnya pemirsa, untuk mempercepat pemadaman, akhirnya pemerintah mengerahkan tambahan kekuatan ke wilayah-wilayah terdampak. Ini adalah data terakhir yang kami peroleh. Ada 17 lebih helikopter waterbombing yang kemudian ada tambahan juga yang dikirimkan ke Kalimantan. Ini tujuannya untuk melengkapi sekitar 30 pesawat yang sudah beroperasi untuk melakukan pemadaman dari jalur udara. Mengapa dilakukan dengan penggunaan helikopter waterbombing? Karena ada beberapa titik yang susah sekali untuk dijangkau melalui jalur darat oleh pemadam kebakaran dan juga tim Satgas Pemadaman Karhutla. Kemudian juga ada 1.500 totalnya prajurit TNI, sekitar jumlahnya ada 3 batalion yang dikirimkan dari luar Kalimantan untuk membantu pemadaman. Ini di Kalimantan pemirsa. Slide selanjutnya, jadi secara keseluruhan operasi karhutla ini didukung sudah lebih dari 12.880 personel gabungan. Terdiri dari Manggala Agni, TNI, Polri, BNPB, BPBD, masyarakat peduli api, pelaku usaha, sampai dengan relawan. Dan Anda tahu relawan yang dimaksud di sini adalah warga sekitar yang mungkin saja rumah atau tempat mereka beraktivitas terdampak dari kebakaran hutan maupun kabut asapnya. Kemudian secara total keseluruhan tidak hanya di Kalimantan saja ada 52 pesawat per 21 Agustus. 52 pesawat sudah dikerahkan untuk operasi di 6 provinsi yang ada di Indonesia, termasuk di dalamnya adalah Sumatera dan juga di Kalimantan. Ini adalah bantuan dan juga personel yang sudah dikirimkan untuk mengatasi yang namanya karhutlah di beberapa provinsi yang ada di Indonesia. Penanganan ini pemirsa dilakukan melalui 2 jalur utama. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan, operasi darat dan juga operasi udara. Di darat ada penyemprotan langsung di titik-titik api. Tapi kendalanya adalah beberapa wilayah susah untuk akses air. Ada pompanisasi dan pipanisasi yang dilakukan, kemudian pendinginan lahan untuk memastikan tidak ada lagi calon-calon hotspot yang mungkin saja masih ada di bawah tumpukan, apalagi lahan gambut yang terbakar. Perlu memastikan pendinginan dilakukan secara sempurna.
Kemudian pemirsa, di jalur darat juga ada patroli dan juga pemantauan titik api untuk mencegah tidak terjadi kembali kebakaran di lokasi yang sudah dipadamkan. Selanjutnya ada operasi udara. Operasi udara waterbombing dengan menggunakan helikopter. Kemudian patroli dari udara dan deteksi api sejak dini. Ini perlu dilakukan. Kemudian juga ada pesawat pemadam yang juga sudah dikerahkan. Dan yang terakhir adalah modifikasi cuaca atau OMC. OMC ini adalah untuk meningkatkan peluang munculnya hujan. Dan kalau terjadi hujan di daerah tersebut bisa membasahi wilayah yang rawan kebakaran. Ini untuk mencegah kebakaran kembali terjadi. Mudah-mudahan gerak cepat penanganan karhutla ini bisa berdampak nyata. Kebakaran hutan dan lahan bisa segera diatasi dan masyarakat juga belajar bagaimana dampaknya jika kebakaran hutan ini terjadi lagi di masa depan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.